Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama tentu kita menjaga puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berjumpa bersama WNH Menyapa. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, sahabat WNH yang kami hormati, hari ini apa yang kita niatkan pada bulan Rajab telah diijabah oleh Allah. Pada bulan Ramadan ini kita sampai bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan aktivitasnya. Hari ini kami mencoba mengangkat sebuah judul malu dalam Islam. Kalau kita lihat di perkuliahan kita sehari-hari, saya terutama dengan mahasiswa, tiap kali perkuliahan saya sampaikan ada pertanyaan, malahan mahasiswa bilang, "Pak, kami malu bertanya, Pak." Jadi malu dalam arti kata di sini itu dari sisi psikologi, dari sisi pengetahuan, malu ini ada rasa takut, sedikit rasa takut ya atas apa yang dilakukan yang nantinya akan berdampak terhadap pribadi seseorang. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah malu dalam Islam, sebagaimana juga yang dalam hadis bahwasanya malu itu adalah bagian daripada iman. Al-haya minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Hadis tadi menyebutkannya malu itu adalah sebagian dari iman. Ada juga hadis lain yang menyebutkan iman itu banyak cabang, dari 60 sampai 70. Nah, salah satu cabang yang paling tinggi derajatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang cabang yang terendah yaitu membuang duri di jalanan. Malu juga menjadi bagian salah satu dari iman. Jadi kalau seseorang itu rasa malunya, memiliki rasa malu yang tinggi, ini juga menjadi bagian bagaimana dia bisa menutupi apa-apa yang akan dilakukan yang berhubungan dengan apa yang dilarang oleh Allah, dan tentu dia akan merasa akan bisa mengerjakan semua perintah-perintah Allah dengan baik. Jadi malu itu bisa dikategorikan 3 bagian: malu kepada Allah, kemudian malu kepada orang lain, malu kepada diri sendiri. Kalau malu kepada Allah artinya semua perintah Allah akan dijalankan dengan baik. Kemudian kalau apa-apa yang dilarang Allah, dia akan menjauhinya. Kemudian kita juga malu dengan orang lain. Artinya apa? Ini apa yang akan kita lakukan tentu akan menjadi pandangan orang lain terhadap kita tentu akan negatif gitu. Jadi kita akan menjaga sekali semua tingkah laku kita, apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan, baik itu kita, keluarga, anak dan istri, tentu juga akan mempengaruhi nanti terhadap pandang orang lain terhadap kita. Sedangkan malu terhadap diri sendiri itu penting. Misalnya kita inginkan, kan Allah tidak juga lihat, tidak juga lihat. Dari sisi umum memang itu kita rasakan tidak dilihat Allah. Tapi dalam surah An-Nisa 180 disebutkan mereka memang bisa terhindar dari manusia, tapi dia tidak akan terhindar dari Allah. Nah, ini mengindikasikan ya, meskipun kita sendiri ya, baik sebagai mahasiswa maupun pemirsa WNH yang dirahmati Allah, jangan kita lakukan meskipun dalam kondisi sendiri, karena ini akan juga dilihat oleh Allah gitu. Kemudian kalau memang rasa malu itu tidak ada sama sekali, sebuah hadis juga menyebutkan kalau memang malu tidak ada lagi, lakukanlah semua apa yang kamu inginkan gitu. Jadi ini sebuah catatan ya, sebuah catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang merasa malu itu tidak ada lagi sama sekali, lakukanlah semuanya akan kita bisa. Nah, dampaknya ini tentu ganjarannya adalah ya kita akan mendapat ganjaran yang akan setimpal apa yang akan dilakukan terhadap rasa malu yang sudah ada hilang dari diri kita itu. Jadi sangat berbahagialah kita ya kalau diri kita memiliki rasa malu yang tinggi, karena malu itu bisa memfilter diri kita dari perbuatan-perbuatan yang
yang merusak diri kita. Dan kita juga merasa bangga kalau kita punya mahasiswa, punya anak-anak yang punya rasa malu ya untuk melakukan sesuatu. Jadi malu di sini bukan dalam arti kata ya rendah diri, bukan, tapi malu untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar gitu. Saya sering diskusi dengan mahasiswa, kalau Anda malu dari sisi menuntut ilmu pengetahuan, maka itu sangat sangat naif gitu. Itu tidak dibenarkan. Jadi kita harus malu ya. Kalau melakukan itu rasanya melanggar dari aturan Allah. Kalau malu menuntut ilmu pengetahuan, bukan itu menjadi bagian dari malu di sini. Siti Aisyah pernah meriwayatkan ya, wanita yang paling baik adalah wanita Ansor yang dia menghilangkan rasa malunya untuk menuntut ilmu. Jadi itu Aisyah. Jadi wanita pun dituntut ya untuk menuntut ilmu ya, dari tentu ilmu agama maksudnya sini, karena dia merupakan bagian nanti yang akan lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya gitu ya. Setelah dia berkeluarga nanti lebih banyak berkomunikasi dengan anak. Dan disinilah nanti ilmu pengetahuan itulah yang mendorong dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya. Jadi sekali lagi saya sebutkan, saya katakan, berbanggalah saya sebagai orang tua atau sebagai tenaga pengajar di Universitas Ibn Hamzah ya, merasa bangga kalau memiliki anak-anak yang memiliki rasa malu yang tinggi. Misalnya yang paling sederhana saja, misalnya kita malu membuang sampah sembarangan gitu ya. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu akan berdampak terhadap ya aktivitas orang yang mungkin pekerjaannya membersihkan sampah gitu. Dengan kita lakukan, menurut kita ini kecil, tidak buang sampah sembarangan, ini juga akan membantu pekerjaan mereka gitu ya. Jadi saya berharap ya rasa malu ini selalu kita kelola dengan baik, selalu kita pupuk kita dengan baik ya. Suatu hari Rasulullah SAW menyumpai ada dua orang yang lagi berkomunikasi, kaum Ansar. Dia menasehati sahabat ini pemalu sekali gitu. Apa kata Nabi? Biarlah, karena malu itu bagian daripada iman. Jadi ini mengindikasikan rasa malu itu selalu menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Apalagi wanita. Ya, wanita kalau rasa malunya tinggi, ini juga menjadi benteng bagi dirinya gitu. Saya sudah sebutkan kepada mahasiswa, tolong ya hal-hal ini juga menjadi perhatian bagi Anda dalam berteman, kemudian dalam berpakaian dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, sedikit banyak. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.